Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hasil studi penelitian pendidikan matematika Bapak Profesor Dr. Kartono MPD dan Bapak Dr. Mulyono MSI. Saya Nur Alina Hidayati dengan NIM 0401619013. Pada kesempatan kali ini akan mereview jurnal yang kelima dengan judul artikel adalah Team Based Learning in a Statistical Literacy Class. Adapun author dari jurnal ini adalah Catherine Santecler dan Laura Cibara dari Carleton College. Ringkasan dari artikel ini adalah sebagai berikut, bahwa pembelajaran berbasis tim atau team based learning atau disingkat dengan TBL adalah suatu strategi pedagogis yang menggunakan kelompok siswa yang bekerja sama dalam tim untuk mempelajari materi pelajaran. Tujuan dari TBL ini adalah untuk memberikan siswa kesempatan mempraktikkan konsep kursus atau perkuliahan atau pembelajaran selama waktu di kelas. Fitur utama adalah kuis pilihan ganda yang diambil secara individual dan kemudian diambil kembali sebagai tim atau dalam sebuah tim. Sebagai pendahuluan, menggunakan kelompok-kelompok kecil untuk perkuliahan dalam perkuliahan adalah suatu teknik pengajaran yang berharga dalam banyak disiplin ilmu, termasuk statistik juga. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, baik bekerjasama dalam masalah atau mendiskusikan konsep. Kerfield 1993, Killer and Steinhorst 1995, Rosette, Kerfield, dan Bensevi 2008. Dalam penggunaan kelompok kecil yang lebih terstruktur, instruktur atau dosen atau guru dapat mendedikasikan periode waktu yang lebih besar untuk kegiatan kelompok atau lembar kerja, dan ia dapat membentuk kelompok itu. Salah satu strategi pedagogis yang menggunakan kerja kelompok terstruktur adalah pembelajaran berbasis tim atau TBL ini, Team Based Learning. TBL pada awalnya dikembangkan oleh Larry Michelson untuk kelas bisnisnya di University of Oklahoma pada tahun 1970-an. Dia mengembangkan TBL itu dengan 4 hal penting, yaitu tim, akuntabilitas, umpan balik, dan desain tugas. Tim di sini dibentuk suatu tim yang heterogen dari kemampuan akademiknya beranggotakan 5 atau 7 orang atau menyesuaikan jumlah siswa dalam suatu kelas. Kemudian di sini tim ini dapat meningkatkan komunikasi dan kepercayaan antar anggota. Kemudian akuntabilitas, siswa harus bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan individu dan juga kelompok mereka. Umpan balik di sini instruktur secara kontinu memberikan umpan balik kepada siswa untuk mengevaluasi pembelajaran. Desain tugas, kegiatan dirancang di sini mengandung 4S, yaitu pertanyaan atau masalah yang signifikan, kemudian memberikan penugasan yang sama, pilihan tugas yang spesifik, dan pelaporan yang simultan. Di sini ada suatu langkah penilaian yang namanya proses penilaian kesiapan atau istilahnya di sini adalah Red Lines Assessment Process atau RAP. Jadi di sini kursus atau perkuliahan disusun dalam 4 atau 5 modul atau 5 sesi atau 5 pertemuan, dan sebelum setiap modul atau pembelajaran itu siswa harus membaca materi tertentu yang sudah ditentukan oleh instruktur. Untuk memastikan bahwa kelas telah melakukan pembacaan yang diperlukan, artinya mahasiswa sudah belajar, setiap mahasiswa mengambil kuis pilihan ganda secara individual. Tes ini dinamakan IRET atau tes penilaian kesiapan individu. Kemudian mengambil kembali kuis sebagai dalam sebuah tim yang dinamakan TIRAT, tes penilaian kesiapan tim. Kemudian dengan menggunakan teknik penilaian umpan balik, mereka bisa membatalkan atau memilih jawaban yang benar. Di sini dinamakan if-at ya. Jadi umpan balik if-at. Nah, seperti ini adalah kartu if-at.
Lembar ini memberikan umpan balik instan dan juga kredit parsial karena mereka harus dapat terus menghapus pilihan jawaban sampai pada jawaban yang benar. Gagasan utamanya adalah untuk mengurangi waktu kuliah dengan konsep-konsep dasar dan lebih banyak waktu di dalam kelas untuk menerapkan konsep-konsep tersebut. Jadi untuk pemahaman konsepnya itu di luar kelas untuk mengeceknya, kemudian nanti di dalam kelas itu lebih kepada menerapkan konsep-konsep yang dipelajari. TPL untuk perkuliahan atau pembelajaran literasi statistik. Dalam penelitian ini dilakukan di Carleton College, suatu perguruan tinggi yang berlokasi di Minnesota, yang terdiri dari 1.900 siswa. Kursus ini berfokus pada konsep statistik dengan penekanan pada pemahaman dan interpretasi informasi statistik, terutama dalam konteks laporan media dan artikel ilmiah. Tuntutan teknis minimal dari siswa yang mengikuti adalah atau di sini kompetensi dasarnya adalah beberapa probabilitas dasar, menghitung skor Z, interval kepercayaan 95% untuk proporsi, dan uji statistik Chi-square untuk tabel 2x2. Implementasi TPL dalam kursus di sini yaitu instruktur melakukan penilaian proses kesiapan pada awal session dengan RAT untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan konsep dasar yang diperlukan untuk mulai menerapkan konsep-konsep baru. Pada hari pertama kelas, mereka siswa dijelaskan konsep pembelajaran berbasis tim dan meminta siswa mengikuti latihan kuis TERET. Kemudian menjelaskan bahwa nilai kursus mereka akan menjadi rata-rata satu semester. Ada ujian akhir, ada proyek analisis data, ada partisipasi, pekerjaan rumah, dan kuis. Jadi dilakukan kontrak perkuliahan ya di awal pertemuan. Kemudian di sini ada juga kuis TERET yang diterapkan. Kemudian untuk yang lulus yang mengikuti kursus atau nilainya C- atau lebih, siswa harus mendapatkan nilai kelulusan pada masing-masing komponen nilai mereka. Jika dan hanya jika kriteria ini dipenuhi, maka instruktur memasukkan faktor dalam skor kuis ke dalam nilai kursus mereka. Kemudian pada hari kedua kelas kursus, instruktur membentuk tim yang terdiri dari 5 orang, kemudian menugaskan berikan tugas kepada tim, kemudian instruktur melakukan beberapa penyesuaian untuk memastikan tim itu seimbang antara jenis kelamin, jurusannya, tahun kelasnya. Tim-tim ini merupakan tugas permanen untuk semester yang nanti mereka akan menjadi tim permanen yang seterusnya akan ada proyek-proyek baik itu ujian, tugas maupun tugas laboratorium. Peserta kursus diminta untuk membaca materi dahulu sebelum materi diajarkan. Kemudian untuk memastikan bahwa mereka melakukan yang diperintahkan instruktur, peserta diminta memberikan pertanyaan atau komentar pada Moodle sebelum masuk ke kelas. Nah, postingan ini dianggap sebagai atau dinilai sebagai partisipasi individu. Kemudian instruktur akan memberikan kuis tentang pengetahuan konten dasar dan hasil nilai kuis akan digunakan untuk menilai persiapan siswa secara individu. Kemudian hasil peroleh kuis dijadikan dasar untuk menyusun kuliah atau kursus pada hari itu. Jadi siswa itu mengerjakan kuis, kemudian dievaluasi. Nah, hasil evaluasi dari kuis itu akan dijadikan pedoman dasar untuk menyusun strategi materi kuliah sehingga bisa mudah terima oleh siswa. Ini ada beberapa contoh pembelajaran yang menerapkan 4S tadi. Di sini instruktur memberikan siswa artikel koran atau bagian dari artikel jurnal ilmiah. Kemudian mereka diminta membaca materi, mengajukan beberapa pertanyaan dari jurnal tersebut. Kemudian menerapkan gallery work. Jadi tim ada yang menulis jawaban, kemudian ditempelkan pada sebuah kertas, kemudian memposting gambar-gambarnya di dinding untuk kemudian diperiksa oleh tim lain untuk dikomentari, diberikan catatan dan lain sebagainya. Kemudian memberikan pertanyaan serta pilihan berbagai opsi jawaban yang berpeluang terjadinya diskusi. Di sini diperoleh hasil. Peneliti menemukan bahwa pembelajaran berbasis tim sebagai suatu strategi pengajaran yang efektif yang berfokus pada siswa untuk berlatih atau menerapkan konsep statistik di dalam kelas.
Dengan menilai siswa pada pekerjaan individu dan kerja tim, siswa termotivasi untuk datang ke kelas dan dipersiapkan untuk terlibat dalam kegiatan kelompok. Di sini hasil survei menunjukkan bahwa dari 50 responden, 94% menyukai format TPL ini. Kemudian 76% siswa berpendapat bahwa jumlah perkuliahan oleh instruktur, di sini adalah seorang profesor, sudah memadai. Kemudian 20% lagi menganggap pendapat terlalu banyak, dan hanya persen yang menganggap materinya itu terlalu sedikit. Jadi sebagian besar menyukai, 100% menyukai pembelajaran TPL ini. Kemudian di sini hasil dari pengamatan nanti akan ditemui sebuah tim dengan keanggotaan yang pasif sehingga tertinggal oleh anggota lain. Namun nanti juga akan ditemui sebuah tim yang sangat kuat di mana seluruh anggotanya itu terlibat. Kemudian siswa menyebutkan bahwa pendapat bahwa waktu berjalan begitu cepat daripada ketika mendengarkan ceramah. Maka para instruktur pun juga merasakan energi yang positif yang bagus di kelas dan mengenal siswa lebih baik, serta di sini instruktur itu dapat memberikan klarifikasi tentang konsep kepada siswa, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Tantangan dalam TPL ini, siswa yang lemah masih berjuang dengan materi teknis dan bisa merasa terlalu terintimidasi oleh anggota lain yang lebih pintar. Dalam hal ini, para guru perlu intervensi dan mendorong siswa untuk datang ke kantor atau ke kelas untuk menemui instrukturnya dan mendapatkan pembelajaran tambahan. Diperlukan pengaturan yang baik oleh instruktur agar semua materi tercapai. Setiap proses pembelajaran terkonsep dengan baik dari hal teknis maupun konten materinya. Sebagai saran dari artikel ini adalah memberikan saran agar bisa dilakukan penelitian lanjutan untuk membandingkan kemampuan literasi statistik dengan pembelajaran TPL dibandingkan dengan non-TPL. Kemudian perlunya pembagian selebaran atau pengumpulan tugas dalam folder tim untuk mempersingkat waktu penanganan atau materi ajar. Menekankan pentingnya simultan terhadap laporan hasil secara berurutan ketika berhadapan dengan banyak tim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan, saran dan kritiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.